masih penting nggak tentang keperawanan kalau misalnya mendapat jodoh gitu? Oh Ya, ya, oke. makasih. Terima kasih. Kalian berdua masih peduli nggak sama masalah keperawanan, padahal kalau kalian sudah tidak perjaka lagi gitu, sampai ribet deh saya. Kalau saya pribadi terlepas dari saya perjaka atau enggak gitu, buat saya keperawanan buat saya nggak terlalu menjadi masalah gitu. Hmm. Untuk suatu pernikahan gitu, keperawanan tuh mungkin buat sebagian banyak orang. Harvey Maleholo tuh suaranya selalu dahsyat dari masa ke Terima masa, nggak pernah kasih. berubah ya Mas ya. Terima kasih banyak. Mas Harvey, malam ini kita lagi ngobrol soal keperjakaan nih. Begitu. Kalau menurut Mas Harvey, kira-kira laki-laki kalau umurnya udah dewasa ya, around di atas 25 tahun gitu ya, mungkin nggak sih masih banyak yang perjaka? Apalagi zaman seperti sekarang gitu. Mungkin aja. Mungkin ya. Tetapi mungkin presentasinya kecil sekali ya. Oh artinya nggak banyak dong ya? Karena pengenaan media udah semakin besar ya. Lalu juga sex education juga sudah mulai terbuka, sudah mulai bisa dibicarakan gitu. Jadi ternyata hal-hal yang sifatnya positif juga bisa menimbulkan dampak yang seperti itu ya Mas ya? Bisa. Oke, makasih Mas Harvey. Nanti Sama. nyanyi lagi kan buat Pasti. kita. Oke, makasih Mas. Terima kasih. Come on guys, kita terusin ngobrolnya. Sampai mana tadi? Oh, terpaku loh sama Mas Harvey. Tadi sampai mana kita ngobrol ya? Sampai itu cara. Tadi kan Stanley lagi ngomong kayaknya agak cukup sulit gitu untuk Cukup laki-laki. sulit tapi bisa sebenarnya kalau diniatin. Ya caranya dong, kira-kira gimana nih? Jangan banyak nganggur aja, menyibukkan diri dengan banyak pekerjaan, kemudian berolahraga ya. Pasti olahraga itu harus lebih digiatin gitu loh. Jadi kegiatan-kegiatan positif aja gitu loh. Jadi pikiran-pikiran kita yang mengarah ke situ tuh nggak terlalu berlebihan gitu. Teralihkan kepada hal yang, kata Randy yakin. Ya nggak yakin juga sih. Ternyata tetap nggak yakin juga. Nggak yakin juga gitu. Oke, kalau kita ngomongin soal seks pranikah gitu ya, soal kehilangan keperjakaan. Katanya nih Ren, laki-laki ini sebagai yang masih membujang, laki-laki kalau kelamaan membujang itu kan pasti dorongan seksualnya tuh makin tinggi, sementara pelampiasannya tuh nggak ada. Jadi resiko untuk kehilangan keperjakaannya justru makin besar. Kenapa sih nggak cepet-cepet kawin aja kayak orang-orang zaman dulu kan suruh pada kawin cepet tuh? Kenapa ya? Ya mungkin belum ketemu aja kali yang cocok. Yaelah. Sekalian promosi di angin malam. Ya tapi kita ada cara-cara tersendiri kok supaya bisa menahan nggak nikah dulu gitu ya. Masih banyak. Nggak nikah dulu tapi tetap perjaka atau enggak? Itu tergantung gitu. Tergantung ya. Oke pemirsa, kalau Anda mau ikutan ngobrol seperti biasa bisa menghubungi kami di 3914601 dan yang di luar Jabotabek 3914603. Mau tanya apa aja silakan deh sama Randy sama Stanley, asalkan masih sesuai topik kita malam ini, keperjakaan. Terus gimana tadi? Ya gitu, jadi kalau misalnya umur segini gitu belum menikah gitu berarti ya udah melakukan sesuatu, udah pastilah kita nggak usah munafik gitu, pasti di atas umur 25 tahun, nggak usah di atas 25 lah, di atas berapa? 15 tahun 15 kali ya? tahun. Nah, ya pasti 17 tahun sebenarnya ya. pasti kita laki-laki punya cara tertentu untuk mengatasi dorongan itu. Seks itu. Ya, walaupun itu melalui sebuah proses yang pasti gitu ya. Baru mau penasaran teleponnya bunyi, baru ngomong penasaran baru di-cut ya. Oke. Halo. Halo, pagi. Halo. Halo, Iya, selamat pagi. Siapa ini? dari Via. Dari Tia. Iya, Tia di mana? Jakarta. Jakarta. Oke. Tia silakan mau ngobrol sama Randy atau sama Stanley? Saya mau nanya sama Randy ya, sama Stanley ya. Iya, suaranya boleh lebih kencang sedikit. Iya, Makasih. kalau Anda kan mementingkan perjaka ya. Kalau masalah perawanan penting nggak? Kalau nanti mendapat jodoh, gitu aja. Makasih. Maaf, Randy sama Stanley kurang dengar, boleh diulang sekali lagi lebih kencang? Halo? Iya, tut. Kirain putus. Enggak, saya mau nanya. Kalau Randy dengan Stanley itu masih penting nggak tentang keperawanan kalau misalnya mendapat jodoh gitu? Oh iya, oke. Makasih. Terima kasih. Kalian berdua masih peduli nggak sama masalah keperawanan? Padahal kalau kalian sudah tidak perjaka lagi gitu, sampai ribet deh saya. Kalau saya pribadi terlepas dari saya perjaka atau enggak gitu, buat saya keperawanan buat saya nggak terlalu menjadi masalah gitu. Untuk suatu pernikahan gitu, keperawanan tuh
mungkin buat sebagian banyak orang itu suatu hal yang sangat penting gitu ya. Tapi kalau buat saya itu nomor 2 lah. Jangan-jangan itu pembenaran karena udah nggak perjaka lagi. Enggak gitu. Kayaknya nggak Lo adil jangan gitu. ketawa dong, semuanya gimana sih, kan saya penasaran. Menurut saya nggak adil gitu kalau misalnya kita menjudge orang atau calon istri kita dari keperawanan tuh kayaknya nggak adil gitu. Nggak fair lah ya. Masih sama kok. Sama apa? Sama nggak perawan sama nggak perjaka gitu maksudnya? Masih sama aja bentuk. Sama aja bentuk. Ya iya, masa bentuknya mau berubah-berubah, gimana sih kamu, Ren? Stanley gimana? Masih peduli sama keperawanan? Enggak. Ya, Nggak dalam peduli lagi arti, maksudnya? Nggak saya pikir, masalah? ngapa kita bela-belain cari perawan sementara yang cocok malah yang nggak perawan gitu loh. Ya jadi apalagi di kayak zaman kayak gini ya, dan kita sebagai laki-laki juga nggak boleh egois gitu ya. Kita menuntut si perempuan itu dengan keperawanan gitu loh. Sementara apakah keperawanan itu sendiri bisa Jadi menggambarkan tabiat bahwa si perempuan itu baik atau tidak, kan enggak juga gitu loh. Jadi ini masalah kecocokan atau tidak gitu. Jadi kalau menurut saya perawan ya, Jadi not big it's deal about gitu loh. personality gitu ya? Ya personality gitu. Kan kalau perempuan nih kehilangan keperawanannya, itu ada perasaan khawatir, aduh gimana ntar jangan-jangan gue nggak diterima nih sama laki, ntar laki gue gimana. Walaupun laki-laki nggak ada bekasnya, pernah nggak sih ada perasaan, aduh gue kehilangan keperjakaan gue nih gitu, gimana nih ntar calon istri gue. Jangan ketawa dong, naif ya pertanyaannya ya, ya pengen tahu aja. Naif. Pernah nggak sih ada perasaan kayak gitu, ada nggak? Kalau di laki-laki. Nah, Okay, Saved by the Bell. Halo. Halo. Selamat malam. Malam. Selamat pagi ya, udah pagi. Siapa nih? Ini Risma dari Jakarta. Siapa? Risma dari Jakarta. Risma dari Jakarta. Silakan Risma, langsung ngobrol aja. Saya mau nanya nih dengan tamu yang di berdua itu. Saya mau nanya. Maaf, suaranya boleh lebih kencang sedikit. Nanya gimana, Jas? Kenapa? Apa perbedaan sikap Anda dengan perawan atau tidak perawan? Lain beda dengan perjaka dan perawan. Nilainya berapa gitu, berapa persentase? Gimana maksudnya? Berapa nilainya apa? Penghargaan Anda terhadap perawan atau perjaka gitu. Oh ya, oke. Ya, terima kasih Risma. Iya. Ya, makasih teleponnya. Mungkin maksudnya gini, seberapa jauh sih penghargaan Randy dan Stanley kepada keperjakaan atau keperawanan gitu? Seberapa tinggi penghargaannya terhadap hal itu? Terlepas dari apakah pasangan kalian jangan bareng terus gitu dong. Ini enggak, kita milih untuk diam kali ini. Kalau gitu saya kerja berat ya kalau kalian diam. Ini harus bedain gitu. Jadi kita bilang ini nilai kepada keperjakaan, kemudian nilai kepada perawan. Ini beda. Oke. Ini beda gitu karena Gimana di sini sifatnya kalau keperjakaan menurut saya ya lu cowok gitu ya, dalam arti lebih di bawah. enggak, kita nggak terlalu menghargai masalah keperjakaan gitu karena masalahnya memang itu sudah lumrah bagi laki-laki dan memang itu sudah secara fisikalnya psikisnya harus begitu, laki-laki yang memang bisa dibilang 1:1 juta kali ada perjaka di kota besar gitu. Terus kalaupun ada juga waduh tangan deh gitu ya, apa 2 jempol nih kalau ada. Tadi dulu, kita angkat dulu teleponnya, siapa tahu yang telepon masih perjaka nih. Halo. Halo, malam. Oh, selamat malam. Akhirnya laki-laki yang telepon. Siapa nih? Man, di Ciputat. Mas siapa? Herman, Mas Herman di mana? di Ciputat. Di Ciputat. Silakan Mas Herman. Enggak, mau ngomentarin aja mengenai Oke. perjakaan. Kalau gue sih, saya berpendapat perjakaan itu adalah pada saat hubungan pertama laki-laki sama wanita, bukan yang swalayan itu. Oke. Terus, Halo? halo. Iya, itu aja Mas Herman atau ada yang lain lagi? Cukup ya? Iya, cukup itu. Iya, oke. Terima kasih banyak. Iya. Rupanya dia tadi mau berkomentar kepada dua hal yang tadi kita bicarain. Kalau menurut dia tuh kehilangan keperjakaan ya pada saat pertama kali bersetubuh. Jadi kalau swalayan tuh nggak kehilangan keperjakaan. Penasaran nih jadinya Stanley sama Randy yang mana nih jadi. Tiba-tiba realize kan, oh berarti gue masih perjaka gitu. Ya kita kan melihat dari apa namanya prosesnya ya. Prosesnya kan nggak jauh beda, cuman bedanya beda bahan aja kan gitu loh. Ya, jadi
Kita lihatnya Beda dari situ bahan aja loh. ya, beda bahan gitu, beda kulit lah gitu maksudnya. Itu latihannya menuju ke situ. Jadi kalau misalnya mungkin di umur 15 sampai 20 dia hanya melakukan itu gitu. Mungkin kebanyakan gitu. Tapi setelah umur 20 ke atas ya saya nggak ngejamin kalau cuma melakukan masturbasi aja gitu. Mungkin udah jadi Ya, itu bisa. kepanjangan dari suatu proses gitu. Jadi kalau Randy sendiri akhirnya memutuskan untuk perjaka atau gimana nih? Eh, Susah ya kayaknya, jawabnya. jawabannya yang tahu saya perjaka atau enggak ya antara saya dan yang di atas. Oke. Oke, berarti lagi-lagi kembali kepada masalah tadi bahwa itu sesuatu yang sifatnya personal gitu ya. Mana? Ayo.